Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar buku hijau kembali, halaman 22. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam idgham. Macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Ada 3 ya, Soleh ya. Yang pertama Ya. idgham. Idgham mutamasilen. Yang sama apanya idgham mutamasilen? Sama Huruf apa ya? mati bertemu huruf hidup yang Yang sama sama apanya? hurufnya. Hurufnya, bunyinya sama enggak? Bunyinya sama. Tempat keluarnya sama enggak? Sama. Sama, semuanya sama karena hurufnya sama. Huruf mati bertemu huruf hidup yang sama tuh. Huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis, tak beda. Kedua, idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi yang sama apanya? Tempat keluarnya. Tempat keluarnya. Nih ya. To dan ta, lam dan ro, al, ta dan to, ta dan dal. Ini ya mutajanisen. Sedangkan idgham mutaqariban, huruf mati bertemu huruf hidup yang beda, tapi yang sama apanya? Tempat keluarnya. Mutaqariban yang ketiga. Itu mutajanisen. Tempat keluarnya itu mutajanisen. Mutaqariban yang sama Suaranya. apanya? Bunyinya. Suaranya atau bunyinya. Jadi pertama adalah mengidghamkan huruf mati dengan huruf hidup yang sama persis. Sama apanya? Sama semuanya. Karena hurufnya sama. Sama hurufnya, sama bunyinya, sama sifatnya, sama tempat keluarnya. Itu idgham mutamatsilan. Yang kedua idgham mutajanisen, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tetapi tempat keluarnya hampir sama. Sama lah ya. Yang ketiga, huruf mutaqariban, huruf mati bertemu huruf hidup yang beda tapi bunyinya hampir sama. Itu idgham mutamasilen, mutajanisen, Kita akan membahas tentang hukum ro. Ro, bagaimana atau apa masalahnya atau kenapa harus kita belajar hukum huruf ro ini? Bagaimana cara membaca ro? Ini penting. Karena dalam Al-Quran itu nanti ro itu ada yang tipis, ada yang tebel. Ada ro, ada ra, ada ri, ro, ra. Ya, ro. Jadi dengan demikian hukum ro itu ada 2. Ada tipis, itu tarkik nih. Saya tulis tarkik. Tarkik, tarkik. Tarkik tipis. Ada tafkhim tebel. Tafkhim. 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 Ya. Tebal. Jadi ro itu dibaca tipis, dibaca tebal, tergantung dia posisinya di mana. Jadi kalau ditanya hukum ro itu ada berapa? Ada 3. Ada 1 tipis, 2 tebal, ketiga boleh milih, boleh tipis, boleh tebal. Ya, itu. 1 tarkik, tipis, kedua tafkhim, tebal, ketiga tarkik tafkhim. Boleh milih maksudnya. Oke. Mungkin kalau ini membaca bagan belum paham betul, nanti kita lihat di penjelasannya ya. Nih, kita besarkan dulu tulisannya. Nih, Soleh ya. Hukum membaca huruf ro itu ada 3 macam. Yang pertama tafkhim. Tafkhim. Huruf ra ini dibaca tafkhim atau tebel. Tebel. Hukum ro itu ada 3 macam. Yang pertama tafkhim. Huruf ro-nya dibaca tafkhim tebel kapan? Apabila ro-nya berbaris fathah. Ro-nya berbaris fathah atau domah. Contoh nih Soleh nih ya. Nih Soleh. Robbana, ro-nya, robbana. Ro-nya dibaca tipis apa tebel? Soal? Ya, Nih. tipis. Tipis.
Tebel. Kan ini ro-nya dibarisnya di atas nih ro-nya. Kalau Iya, dia iya. berbaris di atas dibaca tebel. Jadi bahasan ro itu mirip seperti lafaz Allah nanti ya. Lafaz Allah tuh dibaca tipis, dibaca tebal tergantung sebelumnya atau di atasnya. Tapi nanti kalau alif lam komariah itu sesudah alif lam. Alif lam komariah, alif lam samsiah menjadi alif lam dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam bertemu huruf apa. Ingat-ingat ya. Ini kalau hukum alif lam yang menyebabkan alif lam ini ada sukun atau tidak setelah alif lamnya apa. Kalau ro Oh, ini iya. sekarang sebelum ya Oh, atau di atasnya itu. iya. Ro itu di atasnya ada baris di bawah apa di atas. Kalau di Iya, bawah berarti tipis, kalau di atas tebel gitu. Itu ro ya. iya. Atau ro-nya mati. Sebelum ro mati barisnya di mana? Kalau barisnya di bawah itu tipis. Kalau sebelum ro mati baris di atas tebel ya. Oke, kita lihat nah. Nih sini Robbana, coba kamu baca. Robbana. Tipis apa tebel? Tebal. Kenapa tebel? Tabkhim? Karena berbarisnya di atas. Ah, ini barisnya ya, ini baris. Maksudnya patah, ada patah barisnya di atas. Nih, ruziqna, kamu baca. Ruzikana. Tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena rohnya berbaris di atas. Ah, baris di atas. Ini domah ya. Kalau ini tadi Ya. fathah, ini fatah. Fathah, fathah, fathah. Kalau ini domah, domah ya, domah, domah. Baris di atas ya. Nah itu. Rabbana ruziqna khobaron khobaro. Coba baca. Khobaron. Khobaron. Dihentikan jadi khobaro. Ro-nya tipis apa tebel ya? Tebal. Tebel. Kenapa tebel ya? Karena berbaris di atas. Oke, berbaris di atas. Kalau berbaris di atas disebut Eh, tarkik apa tah, tafkhim? tahkim. Tafkhim. Taf. Tafkhim ya. Tafkhim, tebel. Gofurun. Baca. Gofurun. Gofurun. Mm-mm. Tipis tebel ya? Tebal. Kenapa tebel? Karena berbaris di atas. Berbaris di atas. Gofurun, gofur, gofurun. Oke ya. Ini yang berbaris di atas dibaca tebel. Kemudian yang kedua ini ya, huruf ro dibaca tapim atau tebel apabila yang pertama dia ro-nya itu berbaris patah atau domah ya ini ya. Jadi ro dibaca tebel tafkhim apabila barisnya fathah domah, fathah tain, domah tain. Itu ya. Nah, dia Ya. bakal ro-nya dibaca tebel tafkhim. Nah, kapan lagi ro itu mati, ro-nya mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Ro-nya mati soleh. Nih, Ya. huruf ro-nya mati. Nih ya, kita tulisin dulu. Hmm. Ya. Nih, huruf ro-nya mati. Ya. Tapi sebelum ro mati, barisnya di atas. Ro-nya Berarti jadi mati. tahkim. Tapi sebelum ro mati, barisnya di atas. Maka ro-nya dibaca Tahkim. Tahkim. tafkhim. Taf, Tafkhim. 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 Tafkhim artinya dibacanya harus Tebal. tebal ya. Nggak apa perlahan ya istilahnya ya. Jangankan soleh bapak-bapak aja di sini ibu-ibu yang udah dari kecil nggak ngerti istilahnya ya kadang-kadang lupa. Nih contoh nih soal ya. Nih soleh. Nih bardun. Rohnya hidup apa mati? Mati. Mati. Tetapi sebelum roh mati ada huruf berbaris di mana? Atas. Berbaris patah, berbaris di atas. Karena sebelum roh mati berbaris di atas, maka rohnya dibaca Tebal. tebel atau disebut juga Tah. Tafkhim. tafkhim. Lupa ya, susah ya. Ya. Tafkhim. Tafkhim. Apa?
Tafhim. Tafkhim. Nah, ini Qur'anun, baca. Qur'anun. Qur'anun. Rohnya hidup apa mati? Mati. Rohnya mati. Tetapi sebelum roh mati barisnya di mana? Di atas. Maka rohnya dibaca Tebal. tebel atau disebut juga Tafhim. tafkhim. Qur'anun. Qur'anun tebel. Nih. Yarkodona. Rohnya mati. Sebelum roh mati baris di Atas. di atas. Sebelum roh mati baris di atas nih. Makanya rohnya ini dibaca Tebal. tebel atau tafhim. Yarkodona. Turhamuna. Rohnya hidup apa mati? Mati. Tetapi sebelum roh mati baris di mana? Di atas. Di atas nih domah. Nih, ini kan rohnya mati. Sebelum roh mati ada barisnya di mana? Di atas. Rohnya mati. Sebelum roh mati barisnya di atas. Kalau rohnya mati sebelum roh mati baris di atas, maka rohnya dibaca Tebal. tebel atau tafkhim. Tebel ya. Oke, bagus. Ini yang kedua. Kita lihat lagi ya. Ini kecilin lagi. Nah, itu yang pertama tadi kapan dibaca rohnya tebel? Apabila itu barisnya di atas. barisnya di atas. Yang kedua, kapan dibaca tebel? Pas roh mati terus sebelumnya roh mati. Sebelum roh mati harus baris di mana? Di atas. Di atas juga. Jadi yang pertama, roh itu dibaca tafkhim atau tebel apabila rohnya berbaris di atas. Bisa patah, bisa domah, bisa patah tain nih. Bisa patah tain, bisa kasrotain ya. Patah tain, kasrotain ini. Patah domah, patah tain atau domah tain. Kasrotain enggak ya, kasrotain bukan. Nah, keduanya rohnya mati, tetapi sebelum roh mati barisnya di atas. Ini dibaca tebal juga. Yang ketiga, nih kita gedein ya. Roh itu mati juga kayak nomor 2 kayak B. C, bagian C-nya rohnya mati. Tetapi huruf sebelumnya berbaris kasrah aridah, kasrah yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasrah yang ada pada hamzah dari sebagian fi'il amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, disambung, hamzah itu hilang. Nih ya. Nih. Irji'auni soleh. Nih. Tuh. Ya. Mana Pak Ari? Nih. Irji'au. Roknya mati apa hidup? Mati. Sebelum rok mati baris di mana? Bawah. Di bawah. Maka tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Irji'u. Tetapi kalau dia disambung tuh lihat. Kalau disambung tuh ya ke sini. Ya, nih. Sekarang kasroh ininya ada nggak di sini? Ada nggak kasroh? Nggak ada. Karena ini hamzah wasol. Karena digabung, maka dia sekarang farji'u. Maka ini namanya hamzah wasol. Kasroh aridoh. Kasroh bukan aslinya. Ini ada di fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita kata perintah. Irji'u. Farji'u. Nah, sekarang kalau dia diwasol seperti ini, tipis apa tebal? Tebal. Tebel lah. Kenapa? Karena itu berbaris di atas. Yang gampang gitu. Karena sekarang udah barisnya di atas tuh. Farji'u. Ini kalau yang ini ya tetap tipis. Irji'u. Tetapi kalau dia diwasol, kalau dia disambung, farji'u ya jadi tebel. Karena alifnya tidak berbaris lagi. Itulah hamzah wasol. Hamzah yang bukan aslinya. Apabila diwasol, dia tidak dibaca nih. Irfa'u ya. Irfa'u. Tipis apa tebel? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena berbaris di bawah. Sebelum roh mati baris di bawah. Tetapi kalau dia disambung, warfa'u. Tipis tebel? Tebal. Tebel lah. Kenapa? Karena kan udah barisnya udah di atas tuh. Ya. Warfa'u. Irhamu. Ini tipis tebel? Tebal. Irhamu kok tipis? Kok tebel? Irhamu. Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena barisnya di bawah.
barisnya di bawah sebelum huruf mati. Sebelum huruf mati. Nah, apabila dia disambung, diwasol, tuh. Farhamu. Tipis tebal. Tebal. Kenapa jadi tebal? Karena itunya berbaris di atas. Iya, sebelum huruf mati baris di atas. Tuh. Farhamu. Irfa'u. Tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena berbaris di bawah. Bukan. Enggak. Salah jawabannya. Tipis apa tebal? Tebal. Oh, tebal. Tipis. Iya, Tipis. tipis. Kenapa? Alasannya belum benar tadi. Kenapa tipis? Oh, sebelum rok mati, Ah, barisnya itu. di bawah. Sebelum rok mati. Bukan baris di bawah, kan roknya ini mati. Oh Sebelum iya, rok iya. mati, baris di bawah. Tetapi apabila disambung, jadi warka'u. Tipis tebal kalau disambung. Tebal. Kenapa jadi tebal? Ini tipis jadi tebal kalau disambung. Karena Karena sebelum rok mati, berbaris di atas. iya, jadi barisnya jadi ke atas. Ya iyalah, kan tadi itu rumus A dan B-nya. Roknya berbaris di atas, fathah atau domah. Fathah tain atau domah tain. Yang keduanya roknya mati, tetapi sebelum rok mati barisnya di atas, bisa fathah bisa domah, maka dibacanya tebel. Ini sama juga. Ya, yang ini ya ini tebel lah karena sebelum rok matinya barisnya di atas. Ini namanya hamzah ariyadhah, ya, hamzah baris di fi'il amar. Apabila disambung diwasol, maka alifnya nggak dibaca. Ini kan alifnya dibaca nih soal tuh. Ya, Irji'u, irfa'u, irhamu, irkau. Di sini alifnya nggak dibaca karena diwasol. Ini namanya hamzah wasol. Apabila diwasol tidak dibaca. Itu ya. Yang ketiga atau ABC. A, B, dan C. Dalam memahami ini yang terpenting bagi soleh atau bagi kita, bagi semua, titik masalahnya, nah, ro-nya ini yang ini ya, dilihat ya. ya, Ro ini dibaca tipis apa tebal gitu doang. Kamu jawab. Dibaca tipis apa tebal? tipis. Tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati, barisnya ada di bawah. Ah, gitu aja. Kemudian sekarang ini. Sekarang ro ini dibacanya tipis apa tebal? Tebal. Nah, tebal. Kenapa? Karena sebelum rok mati, berbarisnya di atas. Nah, gitu. Nah, ini berubah ke sini. Asalnya ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol tuh hamzah yang apabila diwasol, apabila disambung, maka alif ini nggak berbunyi. Nah, hamzah wasol tuh contohnya di suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan ada A-nya tuh. Tapi kalau disambung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Berarti hamzahnya nggak dibaca. Itu hamzah wasol. Nah ini pun sama. Irji'u apabila disambung, alif ini nggak dibaca lagi, nggak ada tuh. Alif ini nggak dibaca. Nggak pak arji'u, nggak pak irji'u, farji'u. Nanti kita belajar ya. Hamzah wasol, hamzah yang bisa disambung. Hamzah wasol, hamzah apabila disambung, tidak dibaca. Ada hamzah yang tetap dibaca itu hamzah kotok kot'i ya. Oke, tidak apa-apa. Yang kamu cerna, yang kamu pahamkan sekarang adalah bahwa ro ini tipis apa tebal. Kenapa sebabnya? Gampang aja. Ro ini dibaca tipis karena sebelum ro mati barisnya di bawah. Yang ini apabila disambung ya berubah karena ro-nya mati sebelum ro mati, sekarang barisnya di atas. Tuh. Ro-nya mati tapi sebelum ro mati baris di atas. Sama seperti ABC tadi yang tadi gitu. Ya, oh kalau iya. kamu belum paham di sini tentang bahasa hamzah wasal atau alif ariyadhah ya, alif yang bukan aslinya. Tak apa-apa, itu aja dulu ya Ya, pahaminya. Kalau yang pertama tadi tafkhim, tebel, yang kedua adalah tarkik. Ingat kue kik, tarkik tipis. Kapan ro itu dibaca tipis? Huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila yang pertama nih, ro-nya berbaris kasroh. Nih, ya. Kapan ro-nya dibaca tipis? Ro-nya berbaris di bawah. Nih, di baris di bawah ini bisa kasroh. Yang ini kasroh namanya ya. Apa namanya? ya, kasroh. Kasroh. Kasroh baris di bawah ya. Kasroh. Kalau kasrohnya dua apa? Yang ini. Tanwin.
Kasroh tain. Kasroh tain. Tain. Kasroh tain. Yang kedua tadi adalah tarkik tipis. Kapan terjadi? Apabila roknya mati. Roknya berbaris kasroh bisa. Ini ya. Yang pertama roknya berbaris kasroh, berbaris di bawah. Contoh tuh. Ya, contoh nih. Tak besarin ya. Tensai. Tensai ya? Apa? Kansai. Karimun. Nah, roknya baris di mana Soleh? Di bawah. Di bawah. Karena roknya baris di bawah, maka dibaca Tipis. tebel dong. Tipis. Karimun. Tebel dong. Tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena barisnya di bawah. Karena roknya berbaris di bawah. Gampang kok karimun. Ini yang ngajar kamu siapa sekarang? Pak Ustadz. Iya namanya siapa? Adi. Kau nggak ngerti namanya. Kok Ari? Pak Ari gitu loh. Nggak Pak sopan Adi. ya. Pak Ari. Ari. Tipis apa tebal? Ari. Tipis tebal? Tipis. Tipis. Masa siapa sih yang ngajarin kamu? Pak Ari. Pak Ari. Tipis ya. Ari. Ya. Ya, tipis. Kenapa? Karena rohnya barisnya di bawah. Gitu. Gampang toh? Nah, Ya. ini. Kemudian. Nih. Ya. Tajri. Rohnya barisnya di mana sayang? Di bawah. Karena barisnya di bawah, maka dibacanya Tipis. tipis. Gampang ini mah ya. Lapan ini. Tapi tetap aja gampang kalau nggak belajar mah nggak ngerti. Ya. Lapi khusrin. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena berbaris di bawah. Coba baca. Lafi. Lafi khusrin. Lapi khusrin. Kenapa Pak Ari suruh baca? Nanti kapan-kapan kamu pegang buku hijau. Ngajarin. Tapi bacanya nggak bisa. Jadi malu-maluin. Ini baca. Tajri. 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 Ngalir ya. Tajri min tahtihal anhar itu. Karimun. Coba baca. Karimun. Karimun. Ada mobil ya. Karimun ya. Di situ di Jepang banyak mobil Karimun nggak? Karimun. Karimun. Karim itu mulia. Kemuliaan. Mulia. Bilburin. Rohnya barisnya di mana? Bawah. Di bawah. Maka dibaca tebal kan? Tipis. Kenapa tipis? Karena Kenapa berbaris tipis? Karena berbaris di bawah. bawah. Bilburin. Iya. Ini roknya yang pertama, yang kedua ya. Nah ini yang kedua sekarang. Roknya itu dibaca tipis B, bagian B atau bagian kedua. Rok itu mati, Soleh. Roknya Ya. mati, huruf roknya mati. Itu ya. Huruf roknya mati. Yang kedua, kalau yang pertama kan tadi kapan dibaca tipis? Apabila roknya berbaris di bawah. Berbaris di bawah itu dua, bisa kasroh, ya, bisa kasroh tain. Mas bisa kasrohnya satu atau kasrohnya dua ya, kasroh tain dua. Itu Ya. roknya berbaris di bawah, gitu ya, yang pertama. Karena yang tebal itu roknya barisnya di atas. Kemudian yang kedua ini roknya mati, tetapi didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Roknya mati, tetapi didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contohnya ya. Kalau belum kasih contoh, kita kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak. Nih, kasih kita contoh. Nih. Ya. Ini Soleh. Fir'auna, baca. Fir'auna. Roknya mati apa enggak? Rohnya mati. Roknya mati. Tetapi sebelum rok mati, baris di mana? Bawah. Maka roknya dibaca Tipis. tipis. Gimana bacanya? Fir'auna. Fir'auna. Kadang-kadang orang suka bilang begini. Anak-anak sekarang pada bandel ya. Nggak kayak orang tua. Nggak kayak orang-orang sekarang. Nggak kayak orang tua. Ya padahal anak-anak yang dulu juga bandel tuh Fir'aun contohnya ya. Fir'aun bandel. Bahkan ngaku dirinya saya adalah Tuhan gitu ya. Fir'aun. Nih. Fabashirhum. Rohnya mati enggak?
Mati. Ro-nya mati. Tetapi sebelum ro mati baris di mana? Bawah. Di bawah. Ini namanya apa? Namanya tarkik. Itu mah hukum ro-nya. Ini kasrohnya di bawah ini namanya apa? Oh, Kak. Kasrah. Kasroh. Jangan ceret-ceret ya. Jangan ganggu ya. Kalau mau ikut belajar jangan ganggu. Kasroh. Tuh, kasroh. Ya. Kasroh ya. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris bawah, gampangnya begitu. Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah atau baris kasroh, maka ro-nya dibaca Tipis. tipis. Gimana bacanya? Fabashirhum. Shinnya gede, fabashirhum. Yuk gimana? Fabashirhum. Fabashirhum, pinter. Ya. Kemudian nih, fakabir, fakabir, baca. Fakabir. Hukumnya tipis apa tebal? Tipis. Tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum ro mati berbaris bawah. Berbaris bawah. Ini baris bawah namanya apa? Tarkik. Iya, itu hukumnya tarkiknya. Ini baris bawah namanya Kasrah. apa nih? Kasroh. Jangan lupa ya. Kasroh. Kalau yang baris atas ini namanya apa? Namanya fatah. Fathah. Fatahati. Bukan itu melagu ya. Fathah. Kalau ini baris-baris di atas namanya? Namanya itu apa namanya? Apunyo yo. Domah. Doma. Kalau yang bulat ini namanya apa? Itu sukun. Sukun, pinter. Kansai ya. Kansai bukan pinter? Pandai? Ten. Hah? Tensai. Oh, Tensai. Oh, Fahri lupa. Tensai. Kansai. Iya, iya. Ah. Nih, fa'anzir. Fa'anzir. Coba baca. Fa'angzir. Hukumnya tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum ro mati berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Tipis itu dalam bahasa Arabnya disebut Tarkik. tarkik. Ini namanya apa? Kasrah. Kasroh. Jangan lupa ya. Kasroh ini patah, ini sukun, yang bulat ini domah ya. Harus tahu ya. Kan nanti Pak Ari berharap besar kalian kau nih sore bisa ngajarin orang-orang di Jepang ya. Di Jepang atau di mana aja. Atau nanti sore juga punya media online seperti Pak Ari gini, enggak masalah. Karena ternyata alhamdulillah ribuan orang bisa belajar dengan medianya Pak Ari ini. Tanpa harus Pak Ari kemana-mana. Pak Ari tidak harus ke Jepang, Pak Ari tidak harus ke Saudi Arabia, ke Korea, ke Hong Kong, kemana. Pak Ari cukup duduk di sini, tapi Pak Ari bisa nembus kemana-mana ya. Itu hebat ya, alhamdulillah dengan teknologi. Yang ketiga, roh itu berbaris hidup. Rohnya hidup atau rohnya hidup. Akan tetapi didahului oleh huruf yang ya mati. Nih, tak kecilin dulu ya. Flashback dulu, diulang lagi. Rohnya dibaca tebal. 1, apabila itu sebelum ro rohnya mati enggak, yang berbaris. pertama, yang tebal, yang pertama dulu. Roh itu dibaca tafkhim Pertama tebal. Apabila pertama rohnya berbaris di atas. di atas. Kedua, rohnya mati, tetapi sebelum roh mati berbaris Di di atas. atas juga. Atau yang ketiga, roh itu diwasol, asalnya di bawah kan irji'u. Karena diwasol jadi irji'u, jadi farji'u. Maka kalau diwasol asalnya irji'u jadi farji'u, maka menjadi tipis apa tebal? Tebal. Tebel karena sudah diwasol, karena sudah barisnya di atas. Ya, yang hurufnya yang rohnya dibaca tipis pertama, kapan dibaca tipis? Pas roknya berbaris di bawah. Di bawah. Berbaris di bawah itu ada 2, apa aja? Apa aja? Apa aja? Nih, apa aja nih? Kasroh sama kasroh tain. Kasroh sama kasroh tain. Kalau nggak diulang, belajar sama aja. Belajar, tapi nggak ngulang-ulang, lupa lagi. Harus diulang-ulang ya soalnya ya.
Minimal rekamannya Ya. diulang-ulang nih. Nah, yang kedua, ro itu mati, tetapi sebelum ro mati berbaris Berbaris di bawah. di bawah atau kasro. Di Maka atas. rohnya di atas di bawah. Di bawah. Di bawah, rohnya mati nih. Rohnya mati tetapi sebelum roh mati berbaris di bawah. Nah, ini juga ini tipis ya. Roh Ya. mati dan didahului huruf yang berbaris kasroh. Maka rohnya nih. Rohnya jadi tipis. Fir'aun fabashirhum fakabirhum fa'anzirhum. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Roh itu berbaris hidup. Rohnya barisnya di atas. Akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati. Ya, ini kecilin. Roh itu berbaris hidup, berbaris di atas. Ya, berbaris di atas kan berarti harusnya tebel kan. Rohnya kalau berbaris di atas kan tebel ya. Ya. Akan tetapi didahului oleh huruf yang mati. Didahului oleh huruf ya yang mati. Ya, ini huruf ya Ya yang mati. mati. Ya mati. Nah, bila diwakafkan, bila dihentikan maka dibaca tipis atau tarkik. Paham nggak, Soleh? Paham nggak? Ya. Ah? Ya. Oh, nggak percaya Pak Ari kalau kamu paham. Ya. Nah, coba dulu ya. Nih Pak Ari. Kamu ketawanya lucu ya. Kayak apa? Nih ya. Nih, bener nggak Soleh ngerti apa yang Pak Ari sampaikan? Nggak percaya. Nih Soleh ya. Coba ya. Kodirun. Kodirun. Nih, kodirun. Pak Ari tanya. Rohnya dibaca tipis apa tebal? Tipis. Tipis dari mana kan barisnya di atas. Nih, barisnya di atas. Karena sebelumnya ini ada yang mati. Dah bisa, nak. Dah bisa. Salah jawabanmu. Pak Hari tanya ya. Nih, sekali lagi. Kodirun, tipis tebal. 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 Kapan tipis? Kalau dihentikan. Itu tujuannya nih. Kalau asalnya kan kodirun, tetap tebal karena barisnya di atas. Tetapi kalau Soleh bacanya kodir, nah kalau dihentikan ini dibaca tipis. Kenapa? Karena roknya jadi mati dan sebelum roh mati ada ya mati. Paham nggak sayang? Ya. Kalau dihentikan kodir, nggak kodir, enggak. Paham nggak? Ya. Paham nggak? Nah, jadi Ya. jawabannya itu sama seperti kolkolah. Oh, kolkolah kamu belum belajar ya. Sama seperti Ya. kolkolah. Qul huwallahu ahadun. Nah, kolkolah kan qul huwallahu ahadun. Kamu belum belajar, tapi yang lain mungkin udah belajar nih. Qul huwallahu ahadun tuh ya. Nih. Qul huwallahu ahadun. Kamu udah ngerti kolkolah belum? Belum pari ajar. Pernah lihat tapi Belum nyambung. Ya, katakan gini ya. Ini kolkolah bukan? apa? Enggak tahu Pak. Nah, sekarang Soleh, Pak Ari, orang mati bukan? Orang hidup. Orang hidup, belum almarhum, ya. Kapan dia mati? Enggak tahu. Kalau dimatikan sama Allah, iya udah tahu. Kalau Allah mematikan, mewafatkan, Soleh jadi almarhum, Pak Ari jadi almarhum. Nih contoh Ya. ya. Ahadun. Nih logika berpikirnya ke orang mati ya. Nih Pak Ari tanya, ini kolkolah bukan? Kolkolah. Bukan kolkolah. Karena hurufnya hidup. Nah, Oh. dal huruf mati bukan? Dal huruf kolkolah bukan? Iya. Kapan jadi kolkolah? Kalau dia berhenti membacanya. Qul huwallahu ahad. Oh. Nah, ini logika berpikirnya nih. Ari, orang mati bukan? Bukan, orang hidup. Kapan dia jadi mati? Kalau dimatikan sama Allah, mati suri misalnya. Tiba-tiba seret mati. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata hidup lagi. Itu mati suri. Kayak ini mati suri nih huruf ini. Jadi Oh. terjadinya kolkolah kalau dihentikan. Dimatikan. Jadi qul huwallahu ahadun. Kolkolah bukan. Bukan. Ini apa tuh? Huruf kolkolah. Kapan jadi kolkolah? Kalau dimatikan. Kalau berhenti membacanya. Ahad. Nah, balik ke sini. Karena Soleh belum Pak Ari ajarin kolkolahnya ya. Balik ke sini. Kalau terlalu jauh nanti Soleh bingung. Nih, kodirun. Pak Ari tanya, roknya itu tipis apa tebal?
Tebal. Tebel. Karena dia barisnya di Atas. atas. Tapi kalau dibaca dihentikan. Kodir. Tipis tebel. Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Kenapa Karena tipis? dihentikan. Satu karena dihentikan. Kedua apalagi penyebabnya? Itu sebelumnya ada ya matinya. Sebelum ro dimatikan itu, sebelum ro yang dimatikan, ada ya mati. Begitu ya Soleh ya. Ya. Kodir. Jadi yang pintar bukan cuma Soleh doang. Yang lain juga, oh itu loh penyebabnya. Oh begitu toh. Inilah makanya belajar sama Pak Ari tuh kayak gini. Jadi belajar sama Pak Ari, alhamdulillah saya tidak boleh sombong. Orang-orang umumnya jadi ustadz-ustadzah, jadi pengajar tajwid ya. Terlalu hebat kah Pak Ari? Enggak, biasa-biasa saja. Orang ilmu tajwid itu ilmu cetek, ilmu gampang. Karena Quran itu turun dengan tajwidnya. Tapi berapa orang yang nggak ngerti tajwid? Orang bisa baca Quran tapi tajwidnya nggak ngerti. Maksudnya dia bisa baca Quran, baca Qurannya baik, bener. Tapi ini hukumnya apa? Nggak ngerti. Ini kenapa? Nggak ngerti. Terus ini kenapa? Jangan banyak tanya. Nanti dosa loh Pak Malik. Padahal dia nggak ngerti. Udah dari sononya. Nah, padahal nggak begitu. Ya Saleh ya. Soalnya Ya. saya harapkan soalnya pinter. Nih, dikit lagi kok Sol. Ngantuk ya? Iya. Soalnya puasa ya? Iya. Alhamdulillah, rajin kamu ya. Apa tadi? Pandai itu? Apa? Selesai. Tensai. Tuh, Pak Ari aja lupa-lupa kan? Semua bahasa tuh seperti itu kalau belum di tensai, tensi, tensai. Bukan Selesai. kansai. Bukan kansai ya, tensai. Pakai T. Tensai. 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 Depannya Pandai. itu eng. Depannya ang. Gitu. Eng. Bukan. N-nya itu sebenarnya eng. Oh, Gitu. ngengsai. Jauh. Tengsai. Oh, ini eng. Tengsai. Oh, di sini ada juga. Di sini tongseng. Tongseng. Tongseng lagi-lagi. Tong dan seng. Orang Indonesia tuh hebat ya. Tong dan seng aja dimakan. Ini kan tong sama seng dimakan. Tongseng, ya makanan enak, makanan kambing, tongseng ya. Kalau nyatu, kalau tong sama sengnya doang nggak boleh dimakan. Tong, masa tong dimakan? Seng, masa dimakan? Tapi kalau disatuin, tongseng dimakan ya. Hebat ya orang Indonesia. Tongseng. Oke, khobirun. Sekarang Pak Ari tanya, khobirun. Tipis apa tebal? Tebal. Tebal. Kenapa tebal khobirun? Karena berbaris di atas. Karena berbaris di atas. Tetapi kalau Pak Ari berhenti membacanya, menghentikan bacanya, khobir. Nah, kalau dihentikan itu jadi tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena itu sebelum rok mati ada ya mati. Sebelum rok mati ada ya mati. Sebetulnya sama aja sih. Sebelum rok mati ada baris di bawah bisa. Tuh ya. Sebelum rok mati, sebelum rok yang dimatikan. Sebelum rok yang dimatikan ada baris di bawah. Kodir, khobir. Untuk ini cocok. Tapi untuk yang ini nggak bisa nih. Nih, Pak Hari juga kadang-kadang kesaleo di sini tuh. Pak Hari kesalahan di sini. Nih ya tuh. Jadi benar jawabannya itu tadi. Nih. Khairun. Roknya tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Nah, berbaris di atas. Sekarang kalau roknya dihentikan, khair. Tipis tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena apa ya? Sebelum rok yang dimatikan. Sebelum rok mati ada ya mati. Bukan sebelum rok mati ya. Rok yang dimatikan. Kan roknya hidup. Ya, beda ini dengan yang bahasa tadi. Sebelum roknya dimatikan. Kenapa dimatikan? Kayak tadi gambarannya. Soleh, Pak Ari hidup. Kapan jadi almarhum? Kalau dimatikan. Sama ini ya, logika berpikirnya. Ya. Roknya ini hidup. Roknya itu berbaris. Karena roknya berbaris di atas, maka dibacanya tebal, tafkhim. Tetapi kalau dia menghentikan jadi sukun, nah lihat. Nah, ternyata sebelum sukun itu, sebelum rok mati itu, ada baris, ada ya mati. Kalau ada ya mati, maka dibacanya tipis gitu sayang. Tapi kenapa? Karena kalau roknya mati sebelum rok mati baris di atas kan tebal. Ingat gak yang tadi? Ya,
Ro-nya mati, tetapi sebelum ro mati baris di atas, ro-nya dibaca tebal tetap. Yang tipis itu ro-nya mati, sebelum ro mati baris di bawah tipis. Atau ro-nya mati, ro-nya dimatikan, tetapi sebelum ro mati ada ya mati. Nah, Ya. ro-nya dimatikan, sebelum ro dimatikan ada ya mati, maka ro-nya dibaca tipis. Nah, ini ya. Khairun, tipis apa tebal sekali lagi? Soal Tebal. tebal. Kenapa tebal khairun? Karena berbaris di atas. Mana berbaris di atas. Tetapi kalau Pak Ari membacanya khair dimatikan, maka dibacanya menjadi Menjadi tipis. tipis atau tar Ti- tar tarkik, 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 ya, tarkik. Kenapa tipis? Kenapa tarkik? karena itu sebelum rok dimatikan Hmm, ada ya mati. iya dimati. Jadi nggak cocok ya. Kenapa tipis? Karena sebelum roh dimatikan ada huruf berbaris di bawah. Tuh barisnya di atas toh. Ya enggak? Ya Ya, enggak? Kalau ini ya, sebelum roh mati ada huruf berbaris di bawah, bener tuh. Ya, khobir. Tapi yang kita yang titik masalah di sini yang terpenting adalah bukan baris sebelumnya tapi ada ya mati enggak itu ya. ya. Khobir, khair. Ya, jadi yang ketiga ini baru terjadi apabila roknya dimatikan, dihentikan, maka asalnya tebal jadi tipis. Nih, kabirun, Pak ditanya lagi. Kabirun tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Tapi kalau Pak Ari hentikan, kabir, tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok dimatikan ada ya mati. Ah, pinter. Tengsai ya. Tengsai. Tengsin. Tengsai. Sairun, tipis tebal. 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 Kapan menjadi tipis? Pas roknya dimatikan. Rohnya dimajikan. Karena rohnya dimatikan. Sair. Kenapa jadi tipis? Karena sebelum rok dimatikan ada ya mati. Ah, bagus begitu ya. Ini mah karena kalau kalau nggak pintar keterlaluan ini gini juga. Nanti kalau udah banyak soalnya agak pusing sedikit. Harirun tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Ah, tetapi kalau Pari baca harir, tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok dimatikan ada ya mati. Ada ya mati. Maka dibacanya menjadi Habis. tipis, tebel-tebel aja, tertipu. Pak Ali tanya, ini tanda sukunnya ada nggak di sini sayang? Kalau dimatikan? Enggak ada. Enggak Nggak ada. ada. Tetapi kalau dimatikan, seakan-akan, sepertinya di sini ada sukunnya. Apakah ada Ya. sukun? Enggak ada. Sa'irun. Tetapi dihentikan seperti ada sukunnya. Sa'ir. Tandanya tetap domah tain. Tetap di atas. Tetapi kalau dihentikan seperti ada sukunnya. Sa'ir ya. Mm-mm. Yang ketiga, kita boleh milih. Kalau boleh milih mah gampang aja. Boleh tipis, boleh tebel. Boleh tarkik, boleh tafhim. Boleh tipis, boleh tebel. Kapan kita boleh milih seperti itu? Nih, huruf ro boleh dibaca tarkik, tipis, dan boleh dibaca tafhim tebel. Kapan? Yaitu bila ro itu mati, didahului oleh huruf-huruf yang berbaris kasroh. Tetapi menghadapi huruf isti'la. Huruf istilah itu ada 7 ya. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Ini kadang-kadang nggak hafal juga. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam khosa, dogotin, qid. Nah, ini boleh tipis, boleh tebel. Kapan? Apabila roknya mati, tetapi setelah rok mati bertemu dengan huruf-huruf istilah. Hafal nggak huruf istilahnya nih? Kho, huruf-huruf tenggorokan nih. Hafalin ya. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Coba hafalin. Kho, Ko, so, so, do, do, go, go, to, to, ko,
Ko, Zo ya. Zo. do. Jadi dikumpulin ini khussa dogtin kil. Ini sih boleh milih, boleh tipis, boleh tebal nih. Maksudnya begini nih Soleh ya. Nih. Ini kan roknya mati nih. Labil mir tuh ya. Tetapi sebelum rok mati ada huruf istiqla yang 7 itu tadi. Nih. Nah, Pak Adi tanya, hukumnya tipis apa tebal? Soleh? Hukumnya tip, tipis. Kok tipis sih? Tipis apa Tebal. tebal? Hah? Ini, Pak Adi bilang, kalau sebelum rok mati ketemu huruf-huruf istiqla, Soleh boleh milih. Boleh milih. Boleh tipis, boleh tebal. Ya udah nggak ada hukum, berarti gampang aja. Tipis. Tipis Tipis. boleh. Soleh maunya tipis. Boleh. Mau tebal? Tipis. Tipis boleh. Mau tebal nggak? Mau. Tebal juga boleh. Jadi kalau roknya mati, setelah rok mati ketemu huruf-huruf istilah, boleh tipis, boleh tebal. Mirsad ini gampang ya. Orang boleh tipis, boleh tebal. Cuman yang penting Soleh hafalin ininya. Ya, apa? Hafalin Hurufnya. ini huruf-huruf istilahnya ini. Kho, so, do, go, po, ko, zo. Pak Adi juga kadang-kadang sering lupa ini. Yang penting tipis tebal. Karena ini kan ini bisa tipis, bisa tebal. Ya, kayak ini ya. Nih. Kirtosun, rohnya mati. Sebelum roh mati ada to. To ini huruf istilah. Nah, bacanya gimana? Terserah sampean. Mau tipis boleh, mau tebal boleh. Firkotun, ini rohnya mati. Setelah roh mati ada huruf istilah kof. Nah, berarti roknya boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Firqoh. Itu ya Soleh ya. Ini boleh tipis, boleh tebal. Kapan tipis dan tebal? Apabila setelah rok mati bertemu huruf-huruf istilah. Huruf-huruf istilah itu yang tadi yang 6, yang 7 ini ya. Nah ini. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Jadi roknya mati, setelah rok mati ketemu salah satu huruf yang 7 ini, huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah huruf rok mati ketemu salah satu huruf istilah, huruf-huruf ini ya, yang berkasroh ini huruf istilah. Ya, huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Maka roknya boleh milih. Boleh tipis, boleh tebal. Selera kalian, selera semua. Itu sore barangkali yang bisa Pak Ari sampaikan, nanti kita ulang-ulang lagi ya buat evaluasi. Terima kasih. Tensai ya Soleh? Tensai. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.